datang di podcast kita hari ini bareng aku Sofia dan aku Rizka. Kali ini kita bakal ngobrolin topik yang seru banget tapi jarang dibahas secara santai, yaitu sektor publik dan fisikal dalam Islam. Yap, kedengarannya kayak topik berat tapi ternyata penting banget buat dipahami. Karena ini bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal keadilan dan kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam. Nah, bener banget Sofi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sektor publik. Oke, jadi gini, sektor publik itu bisa dibilang bagian dari negara yang ngurus hal-hal penting buat masyarakat kayak pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pokoknya semua yang menyangkut kebutuhan bersama. Yap, dan penerapannya itu bukan cuma menyediakan layanan publik saja, tapi juga memastikan keadilan sosial bisa terwujud. Karena kalau semua diserah ke pasar aja, yang kuat makin kuat, yang lemah makin ketinggalan. Nah, itu dia. Dalam Islam, pemerintah punya tanggung jawab moral dan spiritual buat mengelola sumber daya publik secara adil. Semua itu harus dijalankan dengan prinsip amanah dan kemaslahatan umat. Kalau kata Khaliljih Hudraha, organisasi publik itu kayak wadah buat menjalankan pelayanan dan pembangunan. Jadi bukan cuma soal kebijakan ekonomi, tapi juga soal gimana negara hadir buat kesejahteraan masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, fiskal Islam. Buat yang belum tahu, kebijakan fiskal itu cara pemerintah mengatur pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, bedanya sama sistem konvensional, kebijakan fiskal dalam Islam berlandaskan nilai-nilai syariah kayak keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Betul banget. Jadi instrumen fiskal Islam itu nggak cuma zakat aja, tapi juga ada jizyah, kharaj, fai, dan wakaf. Semua punya tujuan sosial yang sama. Biar kekayaan nggak cuma muter di kalangan orang kaya aja. Contohnya seperti zakat, selain jadi kewajiban ibadah, zakat juga bisa bantu pemerataan ekonomi. Dana zakat juga bisa dipakai buat bantu fakir miskin, bangun sekolah, rumah sakit, dan program sosial lainnya. Dan yang keren, sistem ini udah ada sejak zaman Rasulullah SAW lewat lembaga Baitul Mal. Waktu itu semua pemasukan dan pengeluaran negara dicatat rapi dan transparan, jauh banget dari praktik-praktik curang yang sering kita lihat sekarang. Ya, bahkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sistemnya makin maju. Ada pencatatan keuangan yang teratur banget. Bisa dibilang itu kayak cikal bakal manajemen keuangan negara zaman modern. Nah, kalau dipikir-pikir, konsep fiskal Islam ini masih relevan banget buat kondisi sekarang ya, Kak? Iya banget, di tengah masalah kayak kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan korupsi, Islam tuh kasih solusi lewat sistem fiskal yang berbasis nilai minorial. Nah, jadi prinsipnya itu sederhana, jujur, amanah, dan transparan. Kalau nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, ekonomi bisa tumbuh tanpa ninggalin nilai kemanusiaan. Dan nggak cuma buat negara-negara muslim aja loh, banyak prinsip ekonomi Islam yang bisa jadi inspirasi sistem global, kayak konsep keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Bener banget, karena Islam itu nggak cuma ngajarin soal ibadah ritual, tapi juga cara ngatur kehidupan ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Jadi kesimpulannya itu sektor publik dan fiskal Islam itu punya tujuan yang besar, menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual. Dan kalau kita bisa menerapkan prinsip itu dalam kebijakan publik modern, mungkin aja sistem ekonomi kita bisa jadi lebih manusiawi dan berkah. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah wawasan kamu semua ya. Oke, sampai jumpa. Cukup sekian materi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.